إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dan kita sampai pada pembahasan at-taharatu bis-sa'id, ay at-tayammum, bersuci dengan permukaan bumi, maksudnya adalah tayammum. Adapun dasarnya adalah firman Allah SWT di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Allah berfirman, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban wamsahu bi ru'usikum wa aydikum wamsahu bi wujuhikum wa aydikum. Wa in kuntum marda, jika kalian dalam keadaan sakit, au ala safarin, atau dalam keadaan safar, au jaa ahadum minkum minal ghaiti, atau salah satu di antara kalian setelah buang air besar, au lamastumun nisa, atau kalian habis menyentuh wanita, falam tajidu ma'an, lalu kalian dikaitkan dengan awal ayat, mau sholat ndak jumpa air, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah dengan permukaan bumi yang baik. Wamsahu biwujuhikum wa aydikum, dan bertayamum itu dengan mengusap wajah dan mengusap tangan. Cukup wajah dan tangan ya. Faedah dari ayat ini ya, apabila orang itu dalam keadaan sakit tidak bisa menggunakan air, atau dalam keadaan safar dan safarnya tidak menjumpai air, atau tidak bisa menggunakan air, misalnya sedang di pesawat, ada air tapi tidak boleh digunakan. Nah, biasanya diumumkan tidak boleh wudhu di kamar kecil untuk menjaga kemaslahatan bersama gitu ya. Nah, mungkin ya awalnya karena dijumpai orang-orang kurang hati-hati sehingga akhirnya keluar dari kamar kecil itu basah semuanya. Akhirnya diumumkan begitu, dan juga ketersediaan air katanya gitu ya. Nah, kemudian intinya apabila dilarang berarti tidak bisa menggunakan air. Wa in kuntum marda, apabila kalian sakit, au ala safarin, atau safar. Nah, safar di padang pasir zaman dulu, terus tidak ada air yang dibawa sebagai bekal untuk minum. Perjalanan waktunya sholat datang, sampai sholat waktunya mau habis pun bisa jadi masih belum sampai pada tempat yang ada air. Au jaa ahadum minkum minal ghaiti, atau setelah buang air besar
buang air besar membatalkan wudu. Buang air besar hadas kecil atau hadas besar? Hadas kecil ya. Buang air besar itu hadas kecil. Buang air kecil juga hadas kecil. Buang air kecil itu adalah seni atau kencing. Buang air besar yaitu tinja gitu ya. Nah, itu dua-duanya adalah hadas kecil ya. Safar, sakit, safar, buang air kecil atau buang air besar atau hadas kecil. Hadas kecil. Baik safar maupun enggak, sakit maupun enggak, tapi Anda sedang berhadas. Hadasnya hadas kecil. Aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita. Ulama berbeda pendapat di dalam mengartikan menyentuh wanita. Ada yang mengartikan itu menyentuh wanita membatalkan wudu. Ini dalilnya. Membatalkan wudu ini adalah dalilnya. Jadi kalau kalian sakit atau safar atau habis buang air atau menyentuh wanita, kalian mau sholat walam tajidu ma'an, dan kalian tidak menjumpai air, falam tajidu ma'an, lalu kalian mau sholat tidak menjumpai air, fatayammamu, maka bertayamumlah. Berarti menyentuh wanita membatalkan wudu. Itu pendapat Imam Syafi'i, pendapat di dalam mazhab Syafi'i. Nah, dan tafsir yang disebutkan oleh sahabat aula mastumun nisa itu adalah jima. Itu adalah jima. Nah, dan dari sisi bahasa dan susunan, kalau diartikan menyentuh wanita di sini itu sentuhan kulit dalam mazhab Syafi'i hadas kecil atau hadas besar? Membatalkan wudu atau harus mandi? Membatalkan wudu ya, berarti hadas kecil ya. Dalam mazhab Syafi'i sentuhan wanita, laki perempuan gitu, itu membatalkan wudu, berarti hadas kecil. Nah, kalau tafsir sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an menjelaskan awal amastum nisa ay jama'tum, kalian menggauli istri. Nah, menggauli istri hadas besar, wajib mandi. Wajib mandi. Nah, itu dari sisi susunan bahasa itu ini lebih tepat, atau kata ahli bahasa ini dari sisi susunannya lamastumun nisa di sini adalah jima. Kenapa? Karena kalau diartikan sentuhan kulit membatalkan wudu, berarti apabila kamu sakit, apabila kamu safar, apabila kamu berhadas kecil, buang air ghaid tadi itu, buang air besar. Tidak hanya buang air besar, buang air kecil, buang angin, itu masuk di sini karena hadas kecil. Kalau menyentuh wanita diartikan sentuhan kulit membatalkan wudu, berarti membahas hadas kecil lagi, dan tidak ada pembahasan hadas besar. Karena itu tidak cocok. Yang kedua, dari sisi syariat akhirnya kurang. Kalau orang sedang junub lalu mau salat tidak ada air, pakai dalil di bagian mana ini? Tidak ada kalau diartikan sentuhan kulit. Karena itu banyak yang lebih menguatkan yang dimaksud di sini adalah jima. Jadi kalau kalian sakit, kalau kalian safar, kalian berhadas kecil, berhadas besar, tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air, fatayammamu, kalau kamu mau sholat cukup dengan tayammum gitu, dengan permukaan bumi yang baik. Dan tayammum itu wamsahu biwujuhikum wa aydikum, hanya mengusap wajah dan mengusap tangan. Nah, itu dari ayat ini. Dan ada dalil bahwa Rasulullah SAW mencium
Aisyah radhiyallahu anha lalu sholat tanpa wudhu. Bukan berarti boleh sholat tidak punya wudhu, tapi maksudnya setelah mencium tidak wudhu lagi. Karena apa? Karena wudhunya tidak batal. Nah itu. Nah kemudian ada yang mengartikan atau ada yang mengatakan, loh bisa jadi mencium wanita di balik hijab. Nah, kalau mencium itu mencium istri dan mencium itu di dalam rumah, maka asli dari kata mencium istri secara mutlak dan keadaannya di dalam rumah itu tidak pakai cadar. Kalau di dalam rumah tidak ada siapa-siapa gitu, wanita pakai cadar itu masuk akal apa enggak? Bahkan bisa-bisa tidak pakai jilbab, gitu ya. Kenapa? Di dalam rumah tidak ada siapa-siapa, apalagi jelas keluarganya itu hanya suami sama istri. Nah itu. Nah, wa qala Rasulullah SAW, inna as-sa'ida thayyiba tahurul muslimi wa illam yajidil ma'a asyra sinin. Sesungguhnya permukaan bumi yang baik itu bisa digunakan untuk bersuci orang yang Islam meskipun selama 10 tahun kalau tidak jumpa air. 10 tahun, wah 10 tahun tidak ada air hanya air untuk minum saja. Itu tayamum terus tidak apa-apa, tidak ada masalah itu ya. Nah kenapa? Karena agama itu adalah yang Allah turunkan dan dijelaskan oleh Rasulnya, dan agama itu tidak pakai akal. Dan sekarang orang habis wudhu kemudian keluar angin dari lubang bawah, diperintah wudhu lagi, dan wudhu itu membasuh wajah. Ada kaitan apa antara buang angin di bawah dengan membasuh wajah? Kalau orang itu pakai akal, tidak ada kaitannya, tapi itulah syariat. Nah syariat itu tidak pakai akal gitu. Nah tapi syariat atau agama itu adalah yang diturunkan oleh Allah, yang dijelaskan oleh Rasulnya gitu. Nah adapun apa sebab-sebab yang menjadikan boleh tayamum? Kesimpulan dari pembahasan yang akan kita baca juga, sebab bolehnya tayamum itu yang paling pokok hanya dua, yaitu tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air. Nah, hanya saja cara pembahasan ulama itu macam-macam atau beda-beda. Jadi di buku ini sebab boleh tayamum sakit sehingga, tapi intinya nanti itu tidak bisa menggunakan air atau safar atau gini atau ini. Tapi intinya adalah satunya, yaitu tidak ada air. Jadi ya itu. Nah karena itu sebab yang paling dasar bolehnya tayamum adalah satu, tidak ada air, atau yang kedua tidak bisa menggunakan air. Bahkan ada yang mengatakan cukup dengan satu hal aja gitu. Yang satu nanti sudah masuk. Apa itu? Tidak bisa menggunakan air. Nah tidak bisa menggunakan air, kenapa? Karena airnya nggak ada. Nah itu hanya saja yang lebih umum itu tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air. Itu. Nah, yubahu tayammum indal ajzi an istimalil ma. Dibolehkan tayamum jika tidak mampu menggunakan air. Nah, kenapa tidak mampu menggunakan air? Lifaktihi, karena airnya tidak ada. Au khawfi dararin min istimalihi, atau kalau digunakan takut tambah membahayakan, tambah memadorotkan. Lima rodin auli syiddati bardin, baik karena sakit atau karena sangat dingin atau sebab apapun. Intinya kalau di sini berarti hanya satu. Kenapa? Apa bolehnya? Apa sebab bolehnya tayamum tidak bisa menggunakan air? Di sini gitu toh ya. Nah, tidak bisa menggunakan air, kenapa? Bisa jadi karena airnya yang tidak ada sehingga tidak bisa menggunakan, atau airnya ada tapi ia
atau orangnya yang tidak bisa menggunakan, entah karena sakit, entah karena sangat dingin, entah karena sebab yang lain. Yang penting tidak bisa menggunakan. Nah, dan tadi kita sampaikan, kita naik pesawat, lalu petugasnya mengatakan tidak boleh tayamum, tidak boleh wudhu. Kenapa? Ya alasan mereka, dan mereka yang punya kendali, akhirnya umumnya orang tayamum. Hanya saja karena sudah kadung menyebutkan tayamum di pesawat, khususnya adalah jamaah haji, jamaah umroh gitu ya, maka harus punya pemahaman yang benar. Apabila bayangan atau pemberitahuan mendarat jam 10 malam, jam 11 malam, mendarat nanti di Jeddah jam 10 atau jam 11 malam, apalagi kurang dari itu. Nah, berangkatnya jam berapa? Berangkatnya setelah zuhur atau setelah asar, misalnya begitu. Nah, salat maghrib, salat isya di mana? Di pesawat. Wudhu enggak, tayamum itu tidak boleh. Yang sudah paham tidak boleh. Nah, jadi itu. Loh kan di pesawat enggak boleh menggunakan air. Sekarang saya bertanya, gitu. Kalau seandainya kita di sini tidak ada air, azan tidak ada air. Nah, terus misalnya kita kalau gitu kita sholat di sepanjang, gitu ya. Apalagi dalam perjalanan, kita nggak sholat di sini nggak ada, nanti di sepanjang. Di sini sudah zuhur waktunya, di sepanjang nanti di sana sampai 12:30. Boleh nggak tayamum di sini? Di sana air melimpah, ada sungainya, ada gitu. Kita baru sampai di sini nggak ada air. Kita boleh tayamum di sini? Kenapa nggak boleh? Karena kita menuju ke sana masih ada waktu, ya. Dan kita tidak terhalang menuju ke sana. Loh, orang Palem Spring yang nggak mampu ke sana, wanita yang keberatan ke sana, ya itu mereka. Kita sedang dalam perjalanan menuju ke sana. Kita sedang dalam perjalanan menuju ke sana. Di sini jam 12 sudah masuk waktu zuhur, nggak ada air. Tapi nanti kita di sepanjang air melimpah, ada sungai di sana. Dan nanti kita berhenti di sana setengah jam lagi, gitu, bisa turun, bisa itu, bahkan bisa di sana pun tidak sholat dulu, nanti sampai di Krian 1 jam sholat di Krian. Nah, tidak boleh kita tayamum di sini. Nah, banyak orang kayak gitu, orang belum ngaji, gimana lagi gitu. Yang penting gitu telah melakukan sesuai dengan syariat. Adapun orang yang tidak ngerti masalah waktu, tidak ngerti masalah seperti ini, itu insya Allah tetap sah. Tapi yang sudah paham, loh kita mendarat jam 10, salat maghrib, salat isya, musafir jamak takhir, waktunya sampai malam. Kita mendarat jam 10, salat nanti setelah mendarat. Bahkan meskipun dalam keadaan punya wudhu, alhamdulillah berangkat jam 4, dalam keadaan punya wudhu, sudah salat zuhur asar. Habis itu maghrib isya di atas pesawat, nanti mendarat jam berapa? Mendaratnya nanti jam 9. Mendarat jam 9. Kalau berangkat jam 4, ya, perjalanan 9 jam ke Saudi, mendarat jam berapa? 4 tambah 9 dikurangi 4, jam 9 ya. Jam 9 malam masih sore. Dikurangi 4 kalau ke sana, kalau ke sini ditambah 4. Nah, masih sore sampai di sana. Nah, punya wudhu, sholat di pesawat. Sholat di pesawatnya duduk atau sholat normal berdiri? Sholat sambil duduk. Banyak yang sholat di situ, dan tuntunan Rasulullah SAW adalah sholat di darat, kecuali apabila waktu tidak cukup. Rasulullah SAW tidak sekali 2 kali safar. Rasulullah tidak pernah sholat wajib di atas kendaraan. Itu. Lah, apa boleh sholat wajib di atas kendaraan? Rasulullah safar tidak sekali 2 kali, dan tidak pernah sholat wajib di atas kendaraan.
Adapun sholat sunnah yang terus dilakukan oleh Rasulullah, karena hampir semua sholat sunnah itu gugur atau tidak termasuk sunnah dalam safar. Tapi ada sholat-sholat yang tetap dilakukan meskipun musafir. Nah, adapun sholat sunnah Rasulullah biasa sholat di atas kendaraan. Nah itu. Nah sekarang apa boleh sholat wajib di atas kendaraan? Pertanyaan apa boleh? Jawabannya boleh. Ada dalilnya? Ada, tapi dalil yang ada itu adalah di atas laut. Dan di zaman Nabi belum ada di udara. Nah itu. Nah tapi kalau bisa turun, yang lebih baik adalah sholat di darat. Nah itu banyak yang tidak ngerti. Tidak ngerti ya, bahwa kalau turun itu waktunya masih cukup, maka ketahuilah Rasulullah SAW tidak pernah ketika safar sholat wajib di atas kendaraan. Nah kemudian kalau sholat sunnah di atas kendaraan, Rasulullah SAW memulainya dengan menghadap kiblat. Jadi misalnya Indonesia, matahari terbit ke barat, kiblat ada di barat. Kalau siang hari berarti menghadap ke arah jalannya matahari, gampangnya begitu ya. Nah, safarnya hadap ke timur, untanya dihadapkan dulu ke barat, Allahu Akbar, kemudian untanya disuruh jalan-jalan melanjutkan salatnya. Nah jadi kayak gitu. Nah karena itu karena untanya yang jalan, dan unta itu jalannya ngikutin jalan yang ada, dan unta itu faham. Ini mau berangkat ke sana, kita sudah pernah, maka akan mengikuti jalan sebagaimana sebelumnya. Nah karena itu misalnya kita dari Surabaya ke Jakarta, terus ini harus sholat di atas kereta. Nah apa, sholat di atas kereta langsung menghadap ke arah jalannya kereta. Tapi kalau kita dari Jakarta ke Surabaya, kalau kita duduk menghadap ke jalannya kereta, Allahu Akbar, berarti Anda sholat membelakangi kiblat. Nah jadi harus berbalik. Kenapa? Karena di sini tidak darurat. Kenapa? Darurat itu kalau tidak bisa. Darurat itu kalau nggak bisa. Loh sekarang apa bisa kita? Yang pertama, kalau kereta ada ruangan untuk sholat di dekat restorasi gitu. Nah seandainya tidak tahu atau seandainya tidak ada, kalau di zaman dulu sebelum kereta seperti sekarang, kereta ekonomi itu ruangan untuk sholat ditempati barang. Dan kadang-kadang digunakan tidur oleh awak kereta. Masih itu. Nah intinya bahwa apabila kalau bisa sholat berdiri, dan di kereta itu bisa sholat berdiri, harus sholat berdiri. Sholat boleh dengan duduk itu kalau tidak mampu berdiri. Tidak mampu bisa karena fisiknya, tidak mampu bisa karena tempatnya atau kendaraannya kalau di kendaraan. Nah di kereta goyang-goyang sedikit gini bisa berdiri. Nah tapi banyak yang sholat sambil duduk. Seandainya nggak bisa berdiri, kenapa? Karena penuh seperti zaman dulu kereta ekonomi yang dimuati lebih dari kursi, sehingga di lorong-lorong jalan itu ada yang duduk semuanya, gelar koran, gelar kardus, terus duduk gitu ya. Nah kayak gitu akhirnya tidak bisa sholat sambil berdiri. Nah maka sholat sambil duduk, baik sholat berdiri maupun sambil duduk, maka harus berusaha menghadap kiblat kalau tidak darurat. Nah itu termasuk misalnya naik bis, sudah dipastikan tidak bisa sholat sambil berdiri, sholatnya sambil duduk. Dan apabila
bis itu dari Jakarta ke Surabaya secara umum menghadap ke timur, maka sholatnya harus duduk menghadap ke kiblat. Loh, apa bisa? Nah, kalau tidak tahu ya tidak apa-apa. Tapi kalau ternyata bisa, maka harus diikuti. Dan ternyata bisa orang sholat duduk menghadap ke kursi. Mohon maaf ya, saya contohkan di sini ya. Jadi misalnya duduknya kayak gini, duduknya bis ya. Terus ini bisa. Ini goyang, apalagi kalau tenang. Sama saja, maksudnya duduk juga kayak gitu. Dan ulama memberi penjelasan duduk seperti itu lebih bagus daripada duduk seperti ini. Karena itu yang sholat duduk di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi kan duduknya kan duduk kakinya turun kayak gini ya. Seandainya duduknya itu kakinya ditekuk itu lebih tepat. Kenapa? Karena duduk yang kakinya ditekuk tadi itu duduk posisi sholat. Duduk posisi sholat. Sementara duduk kayak begini ini itu bukan posisi sholat. Nah, jadi kayak gitu. Nah, lalu termasuk nggak apa-apa faedah yang di zaman sekarang masjid kan hampir semuanya menyiapkan kursi untuk yang tidak kuat sholat berdiri gitu ya. Yang dari takbir sampai salam duduk di kursi, maka lebih baik duduk di bawah. Kenapa? Karena duduk di bawah dengan kalau kakinya masih bisa ditekuk, itu adalah posisi sholat, berarti ada rukun yang dia lakukan. Apalagi nanti sujud bisa. Kalau duduk di bawah terus duduknya duduk kakinya seperti duduk di antara dua sujud, itu rukun, akhirnya masih dilakukan. Nanti kalau posisinya kayak gitu, sujud bisa, berdirinya yang tidak bisa. Nah, berarti tambah dapat banyak. Duduk di antara dua sujud, duduk tahiyat. Nanti kalau bisa sujud, banyak rukun yang dilakukan. Tapi kalau duduk di kursi dari salam sampai takbir, satu pun tidak ada rukun yang berkaitan dengan posisi tadi itu yang cocok. Berdiri enggak, rukuk yang sempurna enggak, iktidal enggak, sujud enggak, duduk di antara dua sujud enggak. Nah, jadi kayak duduknya Bapak itu ya. Baik duduk tawarruk atau iftirosh atau ik'a. Ik'a itu tumitnya diduduki dua-duanya. Semuanya boleh. Itu. Nah, jadi itu. Nah, itu juga tidak banyak yang tahu. Yang umum ya, wah berat saya kalau ngikutin ruku sujud akhirnya. Adapun apabila dia berdiri, ikut berdiri, ruku ikut ruku, waktu sujud duduk di kursi, itu tidak apa-apa. Kenapa? Karena dia masih ikut berdiri, masih ikut ruku, ya, masih ikut iktidal, gitu. Nah, nanti kalau dipakai sujud bisa jadi putar-putar kepalanya, tidak bisa diangkat lagi. Nah, karena itu waktu sujud duduk di kursi, nah itu tidak apa-apa. Adapun dari awal sampai salam duduk di kursi dan bisa duduk di bawah, maka duduk di bawah lebih sempurna atau lebih bagus ya. Nah, dan kalau dia faham, bisa jadi menjadi wajib duduk di bawah. Kenapa? Karena yang mampu di antara rukun-rukunnya masih banyak yang dilakukan. Jadi berdiri dalam sholat wajib itu rukun, ruku itu rukun, iktidal itu rukun, sujud itu rukun, duduk di antara dua sujud juga rukun, tahiyat juga rukun. Itu. Nah, berikutnya An Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Kami bersama Rasulullah SAW dalam perjalanan. Fa shalla bin nasi fa idza huwa bi rajulin mu'tazil. Rasulullah SAW salat berjamaah bersama para sahabat yang ikut safar. Ternyata ada satu orang yang menyendiri tidak ikut salat. Faqala, "Ma manaka an tusalli?" Kenapa tidak ikut salat? Qala,
asobatni janabatun walama. Wahai Rasulullah, saya junub dan tidak ada air. Orang di perjalanan bermalam, laki-laki semuanya terus mimpi, bisa saja mimpi terus keluar sperma. Nah akhirnya harus mandi junub, tidak ada air. Faqala sallallahu alaihi wasallam, alaika bis-sa'idi fa innahu yakfika. Cukup dengan permukaan bumi untuk bersuci dari hadas tersebut. Alaika bis-sa'id, kamu cukup dengan permukaan bumi, fa innahu yakfika, sesungguhnya permukaan bumi itu cukup untuk bersuci. Ini tatkala tidak ada air. Ada air tapi tidak bisa menggunakan, misalnya karena sangat dingin. An Jabir radhiyallahu anhu qala kharajna fi safarin. Kita dalam keadaan safar. Fa asaba rajulan minna hajarun fashajjahu fi ra'sihi. Ada yang kepalanya ketimpa batu dalam safar. Tsumahtalama. Lah orang ini masih dalam keadaan sakit dalam satu perjalanan, mimpi. Fasa'ala ashabahu, orang ini bertanya kepada teman-temannya, hal tajiduna li ruhsatan fit tayammum, apa saya boleh tayammum? Faqalu mana jidulaka ruhsatan wa anta taqdiru 'alal ma. Tidak ada ruhsah untuk tayammum, mong ada air kok, kalau bisa digunakan itu. Fakta salah famata, akhirnya mandi dan sahabat ini mati. Kenapa? Lukanya kena air. Falamma qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ukhbira bidzalika faqala, setelah selesai dari safar sampai ke Madinah diberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala qatalahumullah ala sa'alu idza lam ya'lamu fa innama shifa'ul ayyi su'al innama kana yakfihi ayyatayammama. Gitu. Sesungguhnya mereka itu sama dengan membunuhnya, membunuh tidak sengaja gitu. Nah, kenapa tidak tanya kepada yang lebih tahu? Sesungguhnya obatnya orang yang tidak tahu itu adalah tanya. Dan kalau tidak tahu itu tidak boleh jawab. Tidak tahu tidak boleh jawab. Sesungguhnya ketika orang itu sakit, menggunakan air itu bahaya, cukup dengan tayammum. Cukup dengan tayammum. Satu lagi, wa Amr bin al-As radhiyallahu anhu lamma bu'itha fi ghazwati dzatis salasil. Tatkala Amr bin As diutus oleh Rasulullah SAW untuk memimpin peperangan yang terus bersambung. Setelah ini nanti pindah ke sana, setelah dari sana pindah ke sana gitu. Qala ihtalamtu fi lailatin baridatin syadidatil bardi. Saya bermimpi tatkala musim yang sangat dingin. Fa asfaqtu ini tasaltu an ahlak. Saya takut kalau saya sampai mandi saya mati kedinginan, saking dinginnya. Loh, kalau betul-betul dingin itu di luar bisa jadi salju, air di dalam sangat dingin. Meskipun tidak sampai salju, 6 derajat itu enggak salju. Kadang-kadang nanti ada turun salju, tapi 6 derajat gitu ya. Nah itu air biasa, nggak kuat disentuh ya. Jadi itu lah, mandi kalau pakai pemanas. Begitu selesai anduan, wah itu cepat-cepat pakai baju yang double. Nah itu. Saya takut kalau saya mandi saya mati. Fatayammamtu tsumma sholaitu bi ashabi shalat subhi. Akhirnya saya tayammum dan saya sholat subuh. Falamma qadimna ala Rasulillah sallam dzakaru dzalika lahu. Setelah selesai kemudian pulang ke Madinah, banyak yang melaporkan kepada Rasulullah SAW. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, ya Amr, wahai Amr ibnul As, sholaita bi ashabika wa anta junub. Kamu sholat bersama para sahabatmu, kamu jadi imam, kamu dalam keadaan junub. Fakultu, maka saya menjawab, dzakartu qaulallahi ta'ala wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima.
wahai Rasulullah, saya ingat firman Allah, kamu jangan membunuh dirimu. Kamu jangan membunuh dirimu. Itu sesungguhnya Allah penyayang kepadamu. Gitu. Nah, dan saya takut kalau saya mandi saya mati. Fatayamamtu tsumma shallaitu. Saya tayamum lalu saya salat. Fadhahika Rasulullah sallam wa lam yakul syai'a. Rasulullah sallam tertawa dan tidak komentari apa-apa. Apa maksudnya? Itu benar gitu. Itu tadi itu hanya canda karena ada yang lapor bahwa kamu junub terus kamu tidak pakai mandi gitu. Dan yang dimaksud dengan fatayammamu sa'idan thayyiba, bertayamumlah dengan sa'id. Sa'id itu apa? Gitu kan, orang berpemahaman sa'id itu kan tanah gitu ya. Jadi tayamum pakai tanah gitu. Sekarang sa'id itu apa? As-sa'id al-ardu. Yang dimaksud sa'id itu adalah bumi. Gitu. Wakilah al-ardu thayyib. Dan ada yang memberi penjelasan bumi yang baik, tapi yang lebih tepat bumi gitu saja. Kenapa? Karena Allah mensifati fatayammamu sa'idan thayyiba. Bertayamumlah dengan bumi tapi yang baik. Adapun sa'idnya itu bumi gitu saja. Nah, tapi tidak semua bumi tapi yang baik, yang boleh dipakai tayamum. Nah itu. Lah apa bumi yang tidak baik itu? Apa bumi yang tidak baik itu? Yang dilarang untuk digunakan maka itu tidak baik. Nah, wakila kullu turabin thayyib. Ada yang mengartikan bukan bumi tapi tanah yang baik. Wa fit tanzil, adapun dalam firman Allah fatayammamu sa'idan thayyiba. Gitu. Qala Abu Ishaq rahimahullah memberi tafsir ayat ini as-sa'id wajhul ardi. Yang dimaksud dengan sa'id adalah permukaan bumi. Wa 'alal insani ayadriba biyadaihi wajhal ardi, dan orang yang tayamum itu hendaknya menepukkan tangannya di permukaan bumi. Wala yubali akana fil maudhi'i turabun am lam yakun, dan permukaan bumi tidak berarti harus ada tanahnya. Li'anna sa'ida laisa at-turab. Sa'id itu bukan tanah. Innama huwa wajhul ardi. Sa'id adalah permukaan bumi. Turaban kana au ghairu, baik tanah maupun bukan tanah. Yang penting permukaan bumi disebut dengan sa'id. Qala walau anna ardon kana kulluha sokhron la turaba alaihi. Seandainya dia di permukaan bumi batu semuanya, tidak ada tanahnya. Ya. Tsumma darabal mutayammim yadahu ala dzalika sokhri. Lalu bertayamum di atas batu, lakana dzalika tahuran idza masaha bihi wajhahu wa yadayhi. Maka itu mensucikan dirinya apabila dia tayamum dengan menepukkan tangannya di batu, mengusap mukanya dan tangannya. Nah, jadi mengingatkan bahwa tayamum itu tidak harus dengan tanah, tidak harus dengan pasir, tapi yang penting itu permukaan bumi. Gitu. Adapun yang berkaitan dengan bab ini, bagaimana kalau tidak bisa menjangkau permukaan bumi? Maka usaha yang berasal dari bumi, yang misalnya begini, tembok. Nah, tembok itu dari pasir, dari tanah, dari pasir, dari semen, dan itu adalah dari bumi. Maka tidak apa-apa. Gitu. Dan apabila dia bisa mendarat dan tayamumnya bisa di permukaan, maka yang sempurna adalah tayamum di permukaan bumi, dengan permukaan bumi. Gitu ya. Nah, adapun apabila tidak bisa maka tembok. Nah, sekarang kalau pesawat
kalau pesawat. Nah, kan banyak yang tayamumnya di kursinya dari plastik dari bumi. Kaca dari bumi ya. Nah, jadi itu. Meskipun itu hanya pembahasan ulama, tapi berusaha mendekatkan kepada dalil yang ada. Karena itu tatkala ulama memberi penjelasan seperti itu, jadi lebih hati-hati gitu. Dan secara umum ulama kalau sama-sama tidak ada ayat, tidak ada dalilnya, ulama itu lebih paham daripada yang bukan ulama. Nah, adapun manusia itu tidak maksum, jangankan ulama, tabiin, sahabat juga tidak maksum. Karena itu kalau ada ayat, ada hadis, tidak boleh dibantah dengan ucapan ulama. Nah itu. Nah, tapi kalau sama-sama tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya, maka secara umum ulama lebih paham dibandingkan dengan yang bukan ulama. Nah, sekarang kita ambil contoh di zaman Imam Syafi'i. Di zaman Imam Syafi'i itu sudah muncul, yang sedang ingat ya, apa boleh orang sholat membawa najis kalau dia tidak bisa menghindar? Padahal suci badannya, suci pakaiannya, suci tempatnya, itu adalah syarat. Tidak boleh orang sholat pakai baju najis, tidak boleh di tempat yang najis, tidak boleh badannya ada najis, bukan hadas, najis. Lah, apa kalau orang itu tidak bisa menghindar dari najis, apa boleh sholat dengan membawa atau dengan ada najisnya? Ternyata sekarang ada orang pakai kateter tidak bisa dilepas. Oh ya, jadi di zaman itu, di abad kedua Hijriah, itu sudah muncul lagi. Dulu tidak ada bayangan rumah tinggi-tinggi ini. Nah itu. Terus seandainya orang itu bisa kayak burung, apa boleh tawaf terbang kayak gitu? Itu muncul. Terus akhirnya boleh. Akhirnya kesimpulannya dari pembahasan ulama itu boleh. Nah, jadi kayak gitu. Nah, itu di zaman itu. Sekarang itu di lantai 3 itu ada skuter loh, ya. Skuter, naik skuter. Nah, jadi ya itu. Dan di atas Ka'bahnya di bawah. Nah, jadi kayak gitu. Bisa jadi nanti akhirnya model kayak gantung, kereta gantung. Bisa saja ya kan, atapnya segitu terus biar nggak ganggu yang jalan, terus di atas itu terus yang nggak kuat jalan atau yang itu terus naik kereta gantung terus tawaf. Nah, bisa saja. Nah, dan itu sudah muncul pembahasan di abad kedua Hijriah. Nah, intinya bahwa apabila sama-sama bukan ayat, bukan dalil, maka secara umum ulama itu lebih paham dibandingkan dengan yang bukan ulama. Nah, tata cara tayammum. An Ammar bin Yasar radhiyallahu anhu qala ajnabtu falam usib ma fatama'aktu fis sa'idi wa shallaitu fadzakartu dzalika li Rasulillah sallam. Kata Ammar bin Yasir, sahabat yang akhirnya jadi sahabat besar dan akhirnya setelah Rasulullah SAW meninggal diutus oleh Khulafaur Rasyidin jadi gubernur. Ya, Ammar bin Yasir ini di awal-awal Islam itu bapaknya itu akhirnya dibunuh oleh orang-orang Quraisy gitu, karena diperintah dengan paksa untuk murtad, tidak mau. Nah, begitu bapaknya dibunuh, akhirnya ibunya, istri bapaknya itu
mencela karena tidak ada salah apa-apa terus dibunuh, akhirnya juga ibunya dibunuh. Kemudian Ammar bin Yasir itu, Ammar bin Yasir sebagai anaknya diperintah untuk murtad. Nah akhirnya dengan lisannya murtad terus dilepas, lalu menemui Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, celaka saya apa? Gitu, bapak saya dibunuh, ibu dibunuh, dan saya dipaksa untuk murtad. Akhirnya saya menyatakan diri murtad dan mencela agama Rasulullah SAW. Bagaimana hatimu? Nah, hati saya sempurna, gitu, beriman, gitu, satu-satunya Tuhan yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan engkau adalah utusan Allah. Ternyata turun ayat gitu, bahwa orang yang menyatakan diri keluar dari Islam batal imannya. Orang yang ngomong dengan sadar saya keluar dari Islam itu membatalkan iman. Ya, orang yang dengan sadar menyatakan diri tidak beragama Islam atau keluar dari Islam itu membatalkan iman. Terus kelanjutan ayat, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali jika dipaksa maka mengucapkan secara lisan tapi hatinya enggak, maka itu enggak apa-apa. Jadi boleh mengatakan iya saya kafir atau saya keluar dari Islam, lisannya hatinya enggak, boleh kayak gitu hanya kalau dipaksa. Adapun tidak dipaksa, ngomong kayak gitu itu murtad. Dan ulama akhirnya juga membahas tidak hanya satu dalil ini tapi banyak dalil. Murtad itu bisa dengan ucapan, bisa dengan amalan, bisa dengan hati. Nah jadi itu mungkin itu dulu yang kita lanjutkan dengan cepat ya. Ammar bin Yasir junub akhirnya tayamum, dan karena nggak ngerti akhirnya tayamumnya gulung di tanah ke seluruh badannya itu ya. Nah lalu diceritakan kepada Rasulullah SAW, faqala inna makana yakfika hakadha, sesungguhnya tayamum itu cukup seperti ini. Lalu Rasulullah SAW mengajari menepukkan tangannya sekali, menepukkan kedua tangannya sekali, lalu ditiup. Boleh ditiup, dan penjelasan ulama boleh ditiup, boleh diketokkan begini, boleh dikipat-kipatkan, tapi tidak boleh diusapkan. Karena apa? Karena setelah di tanah itu digunakan untuk mengusap anggota tayamumnya gitu. Jadi boleh ditiup, boleh dikipat-kipatkan, boleh diketok gitu ya. Nah, gitu. Terus diusapkan ke wajahnya dan ke tangannya langsung, hanya sekali tepuk langsung untuk wajah dan untuk tangan, dan tangannya hanya sampai pergelangan gitu. Nah dan dulu waktu kita masih belajar, Ustadz itu menyentuhkan sangat sederhana. Terus hanya begini tok. Jadi boleh. Loh, telapaknya kok enggak Ustadz? Waktu itu loh, tatkala punggung tangan itu di telapak satunya, tatkala punggung satunya di telapak satunya. Enggak apa-apa Anda begini, tapi sesungguhnya yang sederhana gini tok itu sudah cukup. Kenapa? Karena tatkala punggung itu di telapak satunya berarti juga punggung dan telapak ya. Tatkala gini itu satunya. Sampai kayak gitu itu sudah sah. Ya, yang umum dilakukan hampir semua itu mesti begini. Kalau gini tok nanti punggungnya kan belum. Jadi ini. Nah, jadi itu. Nah, jadi itu tata cara tayamum. Kemudian pembatal tayamum adalah pembatal wudhu dan ditambah jika ada air maka batal tayamumnya. Jika ada air atau jika menjadi bisa menggunakan air maka batal tayamumnya.
Adapun yang sudah itu sah. Jadi misalnya begini, ndak safar, tapi nggak ada air. Wah, ini sudah kemarau panjang, ndak ada air. Akhirnya kita di rumah atau kita di masjid rumah tayamum, sholat duhur. Habis sholat duhur jam 1 hujan, maka tayamum kita batal, tapi sholat duhur tadi sudah sah. Nah, jadi seolah-olah dengan adanya air atau bisa menggunakan air, seolah-olah orang yang suci itu jadi kentut. Nah, jadi gitu. Ya, kamu sudah keluar angin, wuzumu batal, seolah-olah begitu. Jadi sekarang tayamum, misalnya jam 11 tayamum sampai zuhur tidak ada air, tinggal sholat karena belum batal gitu. Seandainya dia musim kayak gini banyak di masjid sampai asar langsung nggak pakai tayamum lagi, itu wudhunya tayamumnya belum batal sama dengan wudhunya belum batal. Nah, tapi kalau setelah sholat duhur selesai, terus nggak usah jam 1 jam 2, setelah sholat duhur selesai salam zikir, begitu mau sholat ba'diyah hujan, maka tidak boleh sholat ba'diyah. Kenapa? Tadi waktu sholat duhur nggak ada air, tayamum sah. Sekarang setelah di waktu zikir turun hujan ada air, maka seolah-olah wudhumu batal, kamu harus wudhu lagi. Nah, tayamummu batal dengan adanya air, maka kamu sekarang harus wudhu kalau mau sholat ba'diyah. Kalau kamu nggak wudhu berarti kamu tidak punya wudhu. Nah itu. Dan tambahan yang terakhir, dibolehkan tayamum dengan tembok, tapi tembok yang digunakan oleh Rasulullah SAW itu adalah tembok tanah. Nah, lalu pembahasan ulama tadi sudah sempat kita sampaikan, apabila ada yang sumbernya tanah, maka itu yang lebih didulukan. Kalau tidak ada, baru apapun yang menempati tempatnya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.